Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan belajar kita ya. Namun sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan menjelaskan muatan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan sosial kelas 5 tema 5 subtema 2. Adapun materi pembelajarannya yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar, kemudian kenampakan alam dan kenampakan buatan. Anak-anakku sekalian, materi ini ada di pembelajaran 3 dan 4 pada tema 5 subtema 2. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki kepulauan anak ya. Jadi Indonesia merupakan negara atau yang memiliki kepulauan yang terdiri dari ribuan ya pulau. Sehingga eh, kenampakan alam yang ada itu berbeda-beda. Nah, perbedaan kenampakan alam ini anak-anak menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu juga berbeda-beda sesuai dengan keadaan alamnya atau potensi alamnya anak-anak ya. Sehingga kenampakan alam dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya anak-anak adalah seperti yang tampak di layar kalian adalah kapal yang ada di air anak ya. Ini adalah ternyata sebuah pasar. Jadi dikatakan adalah pasar terapung yang terdapat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin anak-anak pernah ke sana dan juga pernah melakukan aktivitas di sini gitu ya. Nah, ini merupakan contoh perbedaan ya akibat dari apa tadi namanya ini ya kenampakan alam yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Nah jadi pasar terapung yang ada di Kalimantan Selatan ini merupakan eh, pemanfaatan ya masyarakat Kalimantan Selatan dalam memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai yang ada di Banjarmasin. Nah, jadi eh, tidak hanya sebagai pusat perekonomian anak-anak ya, namun juga aliran sungai atau sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan ini dimanfaatkan sebagai pariwisata gitu ya. Nah, jadi kegiatan yang terjadi pada pasar terapung ini juga unik ya, Nana. Jadi eh, apa mereka masih menggunakan ya kalau kita lihat menggunakan kapalnya namanya dengan kapal klotok anak-anak ya. Jadi kapal klotok itu seperti ini. Jadi mereka membeli dari satu kapal ke kapal lain dan juga sistemnya masih menggunakan barter anak-anak ya. Jadi kalau barter itu adalah tukar menukar dengan barang bukan dengan uang tetapi barang dengan barang gitu ya. Jadi masih berlaku ya. Jadi masih berlaku ini ya. Jadi barter. Jadi seumpama itu ada pisang ya. Nah, kita lihat ada pisang satu tundun bisa kita tukar dengan garam atau dengan gula gitu ya. Jadi diseimbangkan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi tukar barang dengan barang atau mau yang membeli penjual satu punya sayur, kemudian penjual dua punya ikan, mereka bisa saling melakukan barter ya untuk memenuhi satu sama lainnya gitu anak-anak ya. Dan ini ternyata keunikan ini juga
menarik anak-anak ya, menarik, minat dari wisatawan lokal maupun juga dari mancanegara gitu ya. Jadi kondisi, apa namanya, kegiatan ekonomi itu disesuaikan dengan, kondisi alam yang ada di sekitar. Mungkin kalau di daerah pegunungan itu mereka, melakukan, eee apa, kegiatan ekonominya berupa hasil-hasil, alam gitu ya, anak-anak ya. Misalnya, kalau di pegunungan berarti misalnya apa, misalnya kayak teh gitu Nak ya, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan gitu ya, sehingga apa, sehingga, lebih bisa memanfaatkan, apa namanya, bahan baku alam gitu ya. Jadi bahan baku alam itu bisa dijadikan atau dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi gitu anak-anak ya. Dan juga, mengurangi biaya produksi. Gitu anak-anak ya. Jadi, dan juga dapat menghemat biaya produksi dengan memanfaatkan, apa, keadaan, kenampakan alam yang ada di sekitar. Mungkin begitu anak-anak ya. Nah ini adalah contoh, dari kegiatan ekonomi di kegiatan ekonomi di pasar terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa kenampakan itu terdiri dari 2 ya. Jadi kenampakan itu ada 2, ada kenampakan alam dan juga ada kenampakan, buatan anak-anak ya. Dan kenampakan, Indonesia itu kita kenal dengan memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ya anak-anak ya. Sehingga setiap pulaunya itu memiliki kenampakan yang berbeda-beda anak-anak ya. Terutama kenampakan alam dan juga kenampakan buatannya. Nah, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam yaitu kenampakan yang terjadi karena ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kenampakan alami ada sejak dahulu anak-anak ya. Jadi, betul-betul yang diciptakan dari, apa, Tuhan anak ya. Jadi manusia tidak bisa seperti gunung anak-anak ya, sungai, gitu ya. Gunung, sungai, perbukitan, selat ya anak-anak, lautan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kenampakan alam. Nah, selain kenampakan alam, ya contohnya tadi ya, ada pegunungan ya, gunung, sungai, laut, perbukitan ya, selat ya, Nana ya. Jadi kalau pegunungan berarti gunungnya lebih satu, Nana ya. Kalau gunung hanya satu. Kalau perbukitan berarti banyak bukit. Kalau bukit berarti cuma satu gitu ya. Nah, kemudian selain kenampakan alam juga terdapat kenampakan buatan, anak-anak ya. Jadi Indonesia juga memiliki kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Jadi ini kenampakan buatan itu berarti kenampakan yang dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi untuk apa, tujuan tertentu. Nah ini adalah contohnya, ada waduk ya, waduk itu kan dibuat manusia tapi dimanfaatkan gitu ya Nenek ya, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi ya, kebun binatang ya. Jadi di selain untuk kegiatan ekonomi, waduk juga sebagai tempat penampungan air anak-anak ya. Kemudian kebun binatang, kemudian dijadikan sebagai tempat konservasi hewan gitu ya. Kemudian pemukiman ya, permukiman ini juga sebagai tempat tinggal manusia. Nah jadi, selain, waduk, kebun binatang, pemukiman juga ada pelabuhan anak-anak ya. Nah pelabuhan ini dimanfaatkan pelabuhan apa anak-anak? Ya, ya dimanfaatkan sebagai tempat perhentian kapal anak-anak ya, jadi harus tahu ya, kemudian kapal ya, dari satu pulau ke pulau lain atau eee, dalam dalam maupun luar negeri gitu ya. Bandara bandara itu tempat berhentinya apa Nana, bandara? Betul ya, eee, pesawat ya Nana ya? Jadi bandara ya, kemudian sekolah ya. Nah ini adalah, contoh dari kenampakan buatan. Baik, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada hari ini, pada tema 5 subtema 2. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.